Ya baik, shalom. Bapak Ibu yang telah menyelesaikan snack bisa masuk karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.30. Kita harus mulai acara kita pada sesi yang ketiga dan yang keempat pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi sebelum sesi ketiga dimulai, yang akan membuka dengan pujian dari GKK Suku Anyar. Jadi mohon ke depan dan nanti kita memulai dengan pujian dan doa pembuka. Setelah itu ditutup sesi ketiga dari GKK Boro dan sekaligus makan siang. Sesi pertama ini akan dipimpin oleh Pak Evangelis Sukarji. Saya persilakan dari Suku Anyar yang memimpin pujian pagi ini. Pemain musik juga bisa minta tolong untuk mengiringi. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk kita kembali dipenuhi dan diberkati di dalam sesi seminar ibadah yang ketiga ini. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama bertemu di tempat ini, yaitu untuk kegiatan pelatihan bagaimana caranya kita bisa memimpin ibadah dengan baik di hadapan Tuhan. Sebelum kita memasuki sesi ketiga, kita akan bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan mengundang kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita, di dalam hati kita, agar Tuhan melembutkan hati kita dan kita bisa lebih mengasihi Tuhan. Kita mengundang kehadiran Tuhan untuk membentuk diri kita, agar kita bisa semakin menjadi saksi Tuhan dan kita semakin mengetahui rencana-rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dengan satu pujian, Bapa lembutkan hatiku. Hatiku
jadikan aku semakin indah di jalanmu. Saya mohon Ibu El yang akan pimpin kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kami tetap menikmati Engkau Allah yang sungguh amat sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini lagi, untuk kami boleh diperlengkapi oleh Tuhan, untuk kami boleh melayani seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami, untuk kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, siapkan pikiran, hati, dan roh kami di hadapan Tuhan, sehingga setiap materi yang diberikan kepada kami tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh memberkati kami, dan boleh kami lakukan dalam setiap tugas panggilan hidup kami dalam melayani Engkau. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan materi ini, urapi hikmat yang daripada Tuhan menjadi bagian atas kehidupan beliau. Dan biarlah di dalam kegiatan ini hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu ini awal pertengahan ke akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kepada Pak Marsha. Baik, sesi ini akan dimulai 10.15 harusnya, tapi tidak 10.30 sampai dengan 11.45. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Evangelis Sukarji. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya di hari ini? Luar biasa ya. Dari kemarin kita sudah bertemu dan mungkin ini waktu yang hari yang kedua. Ya, saya bersyukur ada wajah-wajah yang kemarin datang, sekarang hadir lagi. Terus ada yang kemarin nggak ada, kemarin datang sekarang nggak ada lagi ya. Baik Bapak Ibu, tadi malam ya setelah mengikuti kegiatan kemarin 1 hari, dari sesi 1 dan sesi 2, kira-kira ada sesuatu yang Bapak Ibu mungkin dapatkannya, atau tadi malam pada waktu mau tidur, wih ya saya terpikir-pikir kata firman Tuhan atau firman Tuhan yang kita renungkan kemarin. Oh iya benar. Ada Bapak Saudara yang mau menyampaikan sesuatu hasil dari perenungan pribadi kemarin ya. 1 hari kemarin sesi 1, sesi 2. Monggo dimulai, masih pagi nih Pak. Makanya gak 1 stop makan dulu, masih pagi ya. Monggo silakan. Apa yang kemarin menjadi berkat bagi kita, sesuatu yang mungkin itu membuat kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Ada, monggo silakan. Halo. Banyak orang tadi ada suaranya ya. Atau saya tunjuk satu-satu lagi. Atau saya minta tolong gembalanya nanti menunjukin perwakilan dari gereja. Monggo Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu. Dari 2 sesi kemarin ya. Kemarin 2 sesi, sesinya Pak Dwi dan sesi saya. Sesinya Pak Dwi berbicara tentang ibadah sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh kita semua. Dan saya kemarin
menyampaikan sebuah renungan tentang tujuan yang besar, tujuan Allah yang besar yang luar biasa bagi setiap manusia. Monggo silakan sebagai pemanasan pagi hari ini. Sudah sarapan loh? Sudah. Belum Bu? Monggo Bu Rebeka, sudah siap sarapan? Ya. Monggo Bapak Ibu, ada sesuatu yang didapat? Oh, silakan Bu. Pakai mic enggak Bu? Sini boleh Bu, sini. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bapak Ibu. Jujur setelah saya mengikuti 2 sesi kemarin, itu banyak hal yang membuat yang membuat saya itu ternyata apa yang kita lakukan selama ini, itu jujur untuk saya sendiri itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita terima kemarin. Contohnya di dalam kegiatan pelayanan, kita berupaya untuk melakukan setiap apa yang dipercayakan atau diberikan kepada kita untuk kita ambil bagian di dalam pelayanan, gitu ya. Jadi kita mempersiapkan dengan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan. Nah, kadang yang kita lakukan itu adalah kita menurut kemampuan yang kita miliki. Jadi menurut saisone aku, begitu itu kalau saya, menurut kebisaan saya. Lupa bahwa yang kita dapatkan, yaitu sesuatu yang kita dapatkan, yaitu kepercayaan untuk kita boleh melayani itu, lupa kita melibatkan Tuhan, itu saya sendiri. Nah, melalui sesi yang kita terima kemarin, itu saya diingatkan. Sekarang usia saya sudah 58 tahun. Kasep apa orang gitu ya Pak. Ini saya usia sudah 58 tahun. Jadi selama ini yang saya lakukan itu, saya menganggap adalah kesombongan diri saya. Saya menganggap karena saya bisa dan saya mampu. Padahal semuanya itu no di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk sesi yang telah diberikan oleh Pak Dwi dan Pak Karji kemarin itu mengingatkan saya bahwa kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu tidak memiliki apa-apa kalau tanpa Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini saya membagikan hal ini kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa apa yang dapat kita lakukan dan apa yang dipercayakan kepada kita itu tidak ada artinya tanpa Tuhan. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oleh karena itu saya hari ini memaksa untuk saya bisa ikut lagi karena karena saya ingin lebih tahu dan lebih bisa lagi. Dan mohon maaf Pak, saya agak terlambat karena memang ada kegiatan hari ini. Terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Bu Rebeka yang sudah menyaksikan sesuatu yang begitu indah saudara ya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, cukup satu ya atau mau nambah lagi? Ada yang mau lagi? Ada yang mau menyampaikan kesaksian lagi loh? Ada? Ini keinginan dalamnya itu ada sebenarnya. Tapi kayak malu, tak takut. Oh monggo Pak, silakan Pak. Ya, kita mulai di jam 11 kurang 40 tadi ya. Masih Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Saya mulai dari mana ya? Gini, menurut paham saya, jadi materi yang diberikan kemarin masih 2 sesi ya. Sesi selanjutnya hari ini. 2 sesi ini, yang sesi pertama kami sempat bisa merekam hanya separuh bagian yang disampaikan oleh Pak Dwi. Kalau sesi yang pertama saya itu bisa tahu ketika ada peserta yang menanyakan tentang liturgus ya, pada
pada saat itu. Tapi saya belum menerima materi itu, tapi bisa saya pahami dari separuh materi yang saya terima. Rupa-rupanya untuk yang kedua materi ini itu kalau menurut paham kami telah berkesinambungan ya, dari dalam satu rangkaian. Jadi materi pertama setelah saya memahami yang separuh ke belakang itu yang disampaikan Pak Dwi itu adalah gagasan pokok itu cenderung pada pembekalan ya. Jadi maksudnya gini, Pak Dwi kan mengatakan gini, agar supaya karakter kita itu seperti karakter Kristus kan. Nah itu menggambarkan bahwa materi yang diberikan itu menyangkut budi pekerti gitu ya. Budi pekerti. Jadi budi pekerti itu kalau dalam jadwal pelajaran bisa disebutkan pelajaran agama ya, pelajaran budi pekerti. Jadi memahami tentang budi pekerti. Kalau kita memahami budi pekerti, kalau saya bisa menyamakan mengambil suatu contoh itu telur. Nah telur itu terdiri dari cangkang dan putih telur, tengahnya itu kuning telur. Nah sasaran kita di sana. Nah kuning ini bisa lazim disebut kuning emas dan sebagainya. Nah emas itu adalah logam mulia, jadi kuning itu adalah merupakan kemuliaan yang ada dari Tuhan. Nah untuk menembus ke kemuliaan kita harus menghancurkan putihnya, cangkangnya dulu, yang menutup sehingga mata kita bisa melihat kuningnya. Gitu ya. Jadi kalau cangkangnya itu kita hancurkan, baru terlihat kuningnya. Sekalipun ditutup dengan putih telurnya. Putih telur itu kalau masih belum dimasak itu kelihatan bening kan seperti kaca itu. Tapi kalau dimasak putih, memang putih. Nah putih di sini mempunyai arti seperti halnya kesucian ya, terus kebenaran, terus apalagi kebersihan, yaitu itu lambang dari suci. Seperti lambang yang dipakai oleh bendera negara kita yaitu merah putih. Jadi berani karena membela kesucian itu nggak pantas, membela kebersihan juga nggak pantas, tapi juga kebenaran. Jadi berani karena membela kebenaran. Jadi putih itu bisa suci, bersih dan benar. Nah, untuk menuju ke sana, ke kuningnya, ya kuningnya itu adalah merupakan karakter Kristus yang menurut paham kami. Kita harus menembus putihnya dulu, gitu. Kalau sudah putihnya kita lalui, akan tercapai kuningnya itu. Jadi dosa cangkangnya itu ya merupakan dosa yang menutupi kita dari kemuliaan Allah. Kalau kita memuji nama Tuhan, kita harus menembus putihnya, sucinya. Jadi kita membersihkan diri, baru kita memperoleh yang kuningnya itu. Jadi kuning emas itu adalah logam mulia, jadi itu kemuliaan Tuhan. Itu untuk paham kami. Yang pertama ya tentang pembekalan. Kalau sudah itu kita dapat kemarin yang disampaikan oleh Bapak ini ya yang sesi kedua itu cenderung pada perilaku ya tindakan. Karena saya memahami ayatnya itu dia mengambil latar belakang bahwa semua orang itu berdosa ya. Nah kita tahu semua orang itu berdosa. Terus akhirnya materi yang sesuai dengan kemampuan saya memahami ya. Jadi kita harus ngerti dulu keesaan ya atau kekuasaan Allah kita. Setelah kita mengimani tentang keesaan kekuasaan kita juga membentuk kepada orang lain agar supaya beriman seperti apa yang kita imani. Jadi kita bertindak melayani. Nah tentang budi pekerti ini itu banyak tersirat dan tercatat di dalam lagu-lagu rohani ya, ngomong lagu-lagu Jawa itu. Maka dari itu setiap saya mengikuti khotbah dari seorang gembala sidang atau pendeta itu kadang-kadang kalau materi yang disampaikan, materi firman Tuhan itu relevan dengan pengertian di dalam lagu itu biasanya dilakukan lebih pas gitu ya. Maka dari itu karena masalah lagu kemarin pertama mungkin materinya itu tentang liturgus itu, jadi penyampaian lagu. Nah ini syairnya yang penting yang perlu kita pahami. Nah pertanyaan di sini ya, ini
dengan saya, apakah dengan materi yang menarik, materi yang bagus ini nggak ada tindak lanjut gitu ya? Karena kita mau bahwa gereja ini tidak seperti sekarang ini, ke depan itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi juga jemaat atau gereja itu bisa bertumbuh dan berkembang, ya, secara kualitas maupun secara kuantitas. Itu harapan kita. Nah, kalau saya bicara masalah murid ke murid ya, saya jadi murid. Setelah saya bisa membentuk suatu murid ya, terus berkesinambungan. Menurut saya memang kayaknya terlambat ya. Kalau zamannya dulu digalakkan itu baru pemuridan itu bisa timbul. Tapi menurut setelah saya pahami nggak ada terlambatnya ya kita memuridkan itu. Kalau kita lihat di dalam sebuah proyek itu ya nggak ada terlambatnya juga sebenarnya. Karena kita bergenerasi. Jadi generasi tua terus 11 ganti generasi muda. Ya berarti muda ini karena kebenaran firman Tuhan itu juga tidak bisa mendengar kalau tidak ada yang mengatakan gitu loh. Tidak bisa mengetahui kalau tidak ada yang memberitahu. Nah maka dari itu, ini nanti kita timbul generasi muda, generasi kita bawahnya. Lah apa yang kita dapat saat ini, apakah nggak boleh dimengerti oleh generasi yang selanjutnya? Nah ini paham saya, mari ya, materi yang begitu bagus, menarik sekali yang pada saat ini kita terima, kita salurkan gitu ya kepada generasi kita yang belum pernah menerima seperti ini, sehingga ada kesinambungan terus. Jadi gereja semakin lama semakin tumbuh dan berkembang. Harapan saya. Nah itu pertanyaan itu, apakah ada tindak lanjut gitu ya? Apakah hal ini tidak boleh dimengerti oleh generasi penerus kita? Itu dua saja itu. Terima kasih. Terima kasih Pak ya untuk sharingnya dan juga untuk pertanyaannya, untuk sesuatu yang disampaikan kepada kita. Baik Bapak Ibu, dua kesaksian atau dua orang yang sudah sharing tentang apa yang sudah didapat, yaitu menjadi bagian kita semua tentunya. Dan juga Bapak tadi sudah menyampaikan sampai di materi saya hari ini terakhir Pak, karena materi saya hari ini terakhir judulnya itu tentang relasi antara pujian dan pemuritan ya. Jadi sudah disampaikan tadi. Nanti atau saya closing aja dari sini. Ya, nanti kita perjelas lagi. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai materi kita pada pagi hari ini. Tema kita di sesi 3 ini adalah panggilan untuk menyembah ya. Kemarin ingat Bapak Saudara ya, kemarin tuh hal yang tetap harus kita ingat adalah ini. Nah, sebuah hal yang Allah nyatakan untuk menunjukkan kebesarannya dengan tujuan manusia mengenal dan menyembah Allah. Ya. Semua hal saudara yang ada di dunia yang Tuhan nyatakan. Nanti kalau kita tarik dalam kehidupan pribadi kita, ya semua masalah kita, punya masalah pergumulan kita Bapak Ibu ya. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan, mungkin sesuatu bentuknya berkat, sesuatu yang bentuknya itu harus kita gumulkan, harus kita doakan, masalah gitu saudara. Semuanya Tuhan buat ya untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Dengan masalah itu kita bisa mengenal Tuhan. Dengan masalah itu kita bisa mengenal Tuhan kita. Dengan sebuah tujuan akhir saudara, kita menjadi penyembah Allah, menjadi penyembah yang benar. Nah itu Bapak Saudara kemarin di sana. Titik itu kemarin sampai materi itu membawa kita sampai titik ini. Kita tahu siapakah diri kita dan kita tahu siapakah Tuhan. Dan ketika kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu menyembah Tuhan. Nah, titik itu sampai situ. Dan di sesi 3 ini Bapak Saudara, kita akan melanjutkan. Ya kriteria-kriteria seorang penyembah itu seperti apa? Seorang yang menyembah itu orang yang sudah mengalami apa sih ya gitu. Mudah-mudahan Bapak Saudara materi ini akan membawa kita kepada sebuah pemahaman yang lebih utuh ketika kita melayani Tuhan. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Dwi tentang bagaimana mungkin lebih ke arah teknisnya. Tetapi ini berbicara tentang prinsip. Jadi prinsip itu sesuatu yang ideal yang memang harus kita tahu dan
harus kita lakukan. Nah, nanti Pak Dwi akan membagi kepada kita hal-hal yang sifatnya lebih praktis. Nah, saudara, kita akan memulai sesi 3 ini. Kita membuka 1 Tawarik 16 ayat 29 sampai 36. 1 Tawarik 16 ayat 29 sampai 36. Kalau sudah ketemu, saya minta seorang muda yang masih semangat untuk membacakan ayat ini. 1 Tawarik 16 ayat 29 sampai 36. Monggo yang sudah ketemu boleh dibacakan dengan suara lantang supaya kita semua juga bisa mendengar bersama-sama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Dia datang untuk menghakimi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Amin, pujilah Tuhan. Oh, saudara, ya ini sebuah ayat yang menjadi dasar renungan kita pagi hari ini, berbicara tentang panggilan untuk menyembah Tuhan. Baik Bapak Saudara, sebelum kita kembali ke teks ini Bapak Saudara, saya ingin ketika kita sekarang sudah masuk di dalam bagian ibadah secara khusus Bapak Saudara, ibadah secara sempit. Kalau kemarin kami sudah memberikan definisi ibadah itu ada 2 ya, ibadah secara umum, yaitu panggilan kita ketika kita melakukan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah pekerjaan kita, ya di dalam setiap kehidupan kita sepanjang hari, entah itu di rumah, entah itu di gereja, entah itu di lingkungan masyarakat. Ketika itu memuliakan Tuhan, itulah ibadah. Dan yang satu kemarin sudah saya jelaskan bahwa ibadah khusus adalah ketika kita ini berjumpa dengan Tuhan. Dan kita akan sempitkan ibadah, pengertian ibadah pada saat pembahasan di sesi 3 ini tentang ibadah yang ada biasanya kita lakukan di gereja bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Baik saudara, coba kita akan identifikasi dulu ya. Identifikasi itu artinya saudara, kita melihat ada masalah apa ya dengan ibadah kita. Menurut Bapak Ibu Saudara, kira-kira ada masalah nggak dengan ibadah kita? Mbak, gimana Mbak? Ada nggak ya? Ada masalah nggak atau sudah baik-baik saja? Gimana? Gimana ibadah kita ada masalah kira-kira? Menurut Bapak Ibu ya, di gereja masing-masing. Jangan lihat gereja tetangga, gereja kita masing-masing. Ya sesuatu yang bisa kita lakukan di gereja masing-masing. Ya kemarin kalau Pak Kris bilang gimana dengan pemilihan lagu? Ada kesenjangan generasi loh ya. Ada yang seneng, ada yang pengennya lagunya semangat, ada juga yang pengen lagunya slow ya. Itu kan masalah saudara ya. Terus kemarin Ibu bilang gimana? Antara pemimpin pujian, pemusik, singer, wah ini punya sesuatu yang boleh dikatakan ya ini menjadi kebanggaan saya sendiri-sendiri, sehingga nggak bisa kerjasama ya. Masalah 2, ayo lagi yang lain. Di gereja kita masing-masing yang biasa kita lakukan ada? Apa Pak David? Ini karena di jemaat kita itu kan banyak yang muda dan juga single ya. Jadi masalah pujian itu kebanyakan kami para manula, para manula itu belum bisa memahami. Setelah kami belum bisa memahami, jadi kalau kita memuji Tuhan tanpa mengikuti itu rasanya kurang serak gitu. Oh gitu Pak Ya. Kurang serak itu ya. Manula tadi apa Pak Manula itu? Waduh. 50 ke atas itu kadang-kadang. Karena ada orang bisa pakai kata usia indah,
Ada yang bilang lansia. Nah, kalau manula nih saudara, ini bahasa di Kesembahan Kasamben ya, baru saya dapat ini. Manusia lanjut usia. Berbahagialah kita manusia ya. Ada lagi kira-kira? Masalah saudara ya, masalah. Ya. Mimpin pujian tadi sudah ada. Ini masalah perasaan nih loh, kok gak sreg gitu ada kira-kira ya. Orang-orang sudah tua, wae duduk diam kusuk. Ini gubrak gitu ya. Bukan gitu. Oh bukan. Kalau kita tidak bisa ngikuti pujian, Iya. kadang-kadang kita baca itu kurang happy gitu. Oh iya, kurang happy ya. Kata kuncinya happy ya. Kurang seneng lah kira-kira. Gitu Pak ya. Ya. Jadi kalau kita cuma ngomong aja kan ya. Oh iya, penonton Pak ya. Benar dari penonton. Ada lagi ibu-ibu yang sebelah sini yang paling banyak orangnya tetapi sedikit suaranya. Ada masalah kira-kira? Perwakilan Boro. Nah, di sini mana Pak Marcel? Boro angkat tangannya. Monggo. 7 Pak Marcel. Ada nggak kira-kira kendala-kendala yang ada atau masalah-masalah yang ada di Boro? Langsung 7 Pak Marcel yang mana? Silakan. Satu orang aja nggak usah silakan. Langsung aja. Silakan Bu Ari. Nah. Yang ditunjuk Pak Gembala, monggo silakan ngomong. Nggak ada masalah? Haleluya. Justru saudara, ketika kita melihat bahwa kita tidak punya masalah, sebenarnya kita sedang bermasalah. Nah, kira-kira gitu ya. Nggak ada masalah, bener ya? Kita tepuk tangan untuk Pak Marcel sebagai itu loh, luar biasa ya. Pak Gaji Pak. Wow, yang ini lagi Bu. Oh ini apa penggawa-penggawanya nggak boleh ini. Ayo, Pak Gaji. Identifikasi masalah. Ada nggak kira-kira masalah di dalam ibadah kita? Kalau tadi jenengan sudah bilang itu, saya. Ya gini Pak. Yang lain Bu, yang lain. Bukan yang tadi ya. Permasalahannya kami itu di gereja itu tadi seperti yang disampaikan oleh gereja Kesamben. Jadi kita itu terdiri dari mulai dari yang muda sama yang lansia, ya usia indah. Nah, kadang waktu kita beribadah itu memang liturgis itu mempengaruhi jalannya ibadah. Seperti tadi saya menyampaikan, saya memimpin, katakanlah saya memimpin itu kalau sebelum saya mengikuti kegiatan ini, ya wis aku iso ini. Padahal kita harus match dengan semua pelayan ibadah yang ada di situ pada kegiatan tadi. Nah, Pak, memang kadang jumlahnya misalnya katakanlah 60, tapi di saat kita memuji Tuhan itu suaranya hanya 20. Iya, karena yang bisa nyanyi hanya 20. Lagunya kita nggak paham. Yang pertama itu. Jadi permasalahannya ada di situ, kaitannya dengan kita terdiri dari beberapa generasi. Beberapa generasi, dan kalau yang saya yang sudah usia lanjut ini mungkin lagu-lagunya ya aku kuat gitu ya. Mungkin lagu-lagunya ya yang itu saja. Jadi kalau lagu yang baru-baru itu kita kurang belum tahu. Ya. Nah, di saat kegiatan, di saat ibadah, di saat liturgis yang memakai lagu-lagu yang baru itu jumlah 60, tapi suaranya hanya 20. Iya. Jadi permasalahannya kayak di situ. Di situ luar biasa. Ya. Baik dari pemimpinnya pujian maupun dari jemaat. Tadi Boro yang datang berapa Pak? 30-an Pak. Puji Tuhan, berarti nggak punya masalah 30 nyanyi semua saudara. Nah, berarti kalah menggaji 60, cuma 20 ya kan? Pak, karena setiap lagu baru pemimpin pujian akan mengawali untuk melatih Pak. Oh gitu ya. Jadi minimal tahu lah. Betul. Jadi ibadahnya di sana 5 jam saudara. 3 jam latihan, 2 jam ada gitu kan? Ya kan? Si pemain bola jadi contoh nanti jadi ya gitu kira-kira.
Karena tidak punya masalah tadi Pak ya. Coba kita lihat. Ini analisa saya Bapak Saudara. Bisa salah, bisa benar. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara nggak setuju, boleh angkat tangan. Saya mengidentifikasi Bapak Saudara dari mungkin ini dari yang tidak terlihat, dari motivasi dulu. Banyak di antara orang percaya Bapak Saudara datang dan beribadah itu sekedar kewajiban atau tuntutan agamawi. Jadi contohnya gini, kalau seandainya saya orang Kristen, kalau saya nggak ibadah itu ya izin kalau tangganya itu loh. Kayak tanggaku mencuman masjid gitu loh. Nah aku Kristen kok orang. Ya. Nanti dibilang kita orang tidak beragama, ya kira-kira gitu. Sekedar tuntutan, kewajiban agamawi ya. Banyak loh saudara orang yang melakukan hal ini. Setuju dengan hal ini? Masalahnya ada? Ya. Puji Tuhan, boro tidak, ya kan? Oke, tadi nggak ada masalah toh? Itu kesimpulannya Pak, bukan kami. Tapi yang bilang tadi siapa? Saya berkali-kali loh tadi datanya ya. Boro nggak punya kan ya, ya? Itu tidak mau menjawab aja Pak. Oh, gitu. Tidak. Akhirnya gembalanya angkat tangan. Akhirnya gembalanya angkat tangan ya. Iya, karena Pak menyimpulkan sendiri Oh, soalnya. berarti Boro setuju dengan ini? Apanya? Kemungkinan ada orang-orang yang ya kemungkinan ini kan ini Ya, baru identifikasi. Tolak ukurnya Ya. yang kita. Oh berarti Ya. Boro bergabung dengan kita Bapak Ibu. Coba kita sekarang kembali lagi. Ya, tadi saya bilang kalau kita ngomong nggak bermasalah, sebenarnya kita sedang bermasalah ya. Lalu saudara, orang ibadah kadang-kadang rutinitas. Jadi gini loh saudara, datang hari Minggu ya datang. Baik pelayannya, baik jemaatnya datang saudara. Kalau saudara di Jakarta dulu saya lihat ketika saya di sana, pelayanannya begitu luar biasa saudara. Jadwal itu mereka itu yang memang orang-orang profesional gitu ya. Jadi dia datang itu dia ketemu di satu gereja, dia lagunya apa? Ya, tanpa persiapan loh saudara. Ketemu WL-nya juga ketemu di situ, pengkhotbahnya juga ketemunya di situ ya. Mulai saudara. Mungkin secara liturginya bagus, tapi kadang-kadang itu menjadi satu yang rutinitas. Jemaatnya pelayanan juga nggak pernah persiapan, apalagi doa saudara. Jemaatnya juga datang biasa lah. Hari-hari biasa seperti biasa. Nah, rutinitas. Ada saudara seperti itu. Ini bisa dikategorikan masalah atau tidak? Ada kira-kira di antara orang-orang Kristen? Ada ya? Boro ada? Kata kuncinya di Boro, karena standarnya nanti Boro nggak punya masalah. Ya. Ya. Ada nggak ya? Pak terlalu berhalusinasi. Saya masih mendarat Pak. Ini saksinya banyak itu ya kan? Nah nih rutinitas saudara. Ada yang mencari keuntungan, saudara ibadah mencari keuntungan, pelayanan mencari keuntungan. Yang muda-mudi ketika dia tampil di depan situ itu luar biasa. Ya gitu. Dulu saudara di tahun 2000-an itu banyak sekali atau ada gereja-gereja yang memang datang itu ke jemaat itu ada dijemputin saudara. Terus nanti pulang itu disiapin sembako. Saya kira di wilayah sana nggak ada kali. Tapi tahun 2000 ke atas saudara, sampai 2010 banyak sekali metode gereja seperti itu. Ya saya harap pikir sampai tidak ada. Tapi di tempat lain banyak saudara ya. Jadi pulang nanti ada sembako saudara, udah disiapin, maka itu gereja seperti ini saudara hari ke hari setiap hari Minggu akan bertambah jumlah jemaatnya saudara ya. Ya, jumlahnya bertambah. Karena apa? Pulang bawa alasannya rohani buat saudara ya. Alkitab dia. Ya kita tuh harus mencukupi secara rohani juga secara jasmani ya kan gitu kan. Alasannya rohani sekali. Walaupun kita nggak tahu di balik itu motivasinya apa. Mencari keuntungan. Nah ini buat saudara juga yang kadang-kadang itu ada di tengah-tengah pelayanan dan kehidupan orang-orang Kristen. Motivasinya itu egois buat saudara ya. Egois itu apa? Mencari pemuliaan diri sendiri. Jadi ketika kita melayani saudara, sebenarnya kita ini bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan melayani Tuhan, tapi yang kita tunjukkan tuh diri kita. Eksistensi kita itu kita tunjukkan, ini loh aku besar. Oh ini aku mampu. Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, lagu yang sederhana. Lagu ini Pak ya. Lagu semasa saya sekolah minggu. Jadi bukan lagu sekolah minggu saudara ya. Ingat Pak Dwi mari bilang apa? Bukan lagu sekolah minggu.
Tapi lagu-lagu yang dulu waktu saya masa sekolah itu nyanyi lagu itu, saudara. Sederhana sekali lagunya. Dan waktu itu saya nyanyi biasa. Bapak Ibu tahu lagu apa lagu? Enggak, saya masih ingat. Dia harus makin bertambah. Harus makin berkurang. Stop dulu. Dia harus makin bertambah, gua harus makin benar. Iya, lagunya. Betul lagunya, ya kan? Bagaimana dengan hidup kita? Ayo coba kita ulangi lagi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oh, saudara, ini lagu yang begitu mendalam. Dan sampai saat itu, saudara, ketika kami pertemuan rohani, saya nyanyikan lagu ini, kami pujikan lagu ini. Karena gini, saudara, ya, kalau kita itu belum menjadi apa-apa, ya kita ini orang Indonesia belum dikenal orang, dia nggak punya apa-apa. Kita enak aja nih, ku harus makin bertambah, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Enak loh saudara nyanyinya, karena kita nggak punya apa-apa, orang nggak kenal sama kita. Coba kalau posisi kita dinaikkan dikit, statusnya jadi WL terbaik, di gereja kita, ya itu sudah beda saudara. Belum lagi nanti Tuhan tambahkan lagi percaya saudara. Karunia yang baik lagi. Jabatannya tambah lagi. Aduh, sesuatu Tuhan tambahkan lagi. Berkat-berkatnya luar biasa. Oh, saudara, kira-kira kita masih bisa nyanyi lagu itu? Coba kita ulangi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pujian luar biasa, pujian yang sangat berat. Karena apa, saudara? Dari mulai kita dipanggil sampai pada akhirnya kita harus memuliakan Tuhan. Nah ini saudara, motivasi ini banyak yang hilang di antara para pelayan. Semakin kita dipakai luar biasa, maka yang menonjol adalah diri kita. Jadi lagunya diganti. Tuhan harus makin di depan, ya kan? Tuhan semakin di belakang. Itulah fakta, saudara. Ini jadi masalah sebenarnya. Dan selanjutnya, saudara, berbicara tentang suasana. Ya, saya identifikasi gini-gini. Ya. Ada yang dibilang tadi suasana ibadahnya itu kurang menarik, ya kan tadi itu ya. Karena kurang menarik karena apa ya? Tidak sesuai dengan jiwa kita lah kira-kira ya. Dengan sesuatu yang membosankan, dari WL-nya ya saudara ya. Dari pembawa firman-nya lagi bikin ngantuk, lama lagi saudara. Ini orang Papua, orang Timur saudara. Dari pendetanya mau bicaranya lama saudara. Ya kalau kita kan paling ya diem-diem aja. Orang Timur tuh, wah luar biasa. Pak pendeta sudah berapa ini? Gitu kan baca ya? Kira-kira gitu. Tidak semua, Pak. Oh, tidak semua ya. Tapi ada kan. Tapi itu baik loh, Pak, jujur loh ya. Gitu. Pantat panas nih. Nah, kira-kira gitu kira-kira Bu Saudara. Inilah suasana yang kita cari ya, suasana di sini. Nah, di sini ada suasana yang kita cari nih. Nah, lalu jemaatnya tidak semangat ya, tidak semangat. Allah itu baik, sungguh baik Allah itu ditunjuk. Kita ada 60 yang datang, 20 yang akhirnya kita yang 20 lihat yang 40 kecil. Itu sudah masalah gitu. Jadi masalah juga memang ya.
Jemaatnya juga semangat. Nah, kira-kira banyak sekali masalah yang mungkin belum terungkap di sini, loh saudara ya, yang ada di tengah-tengah persekutuan kita masing-masing. Nah, kira-kira loh saudara, kira-kira apa solusi yang bisa kita tawarkan? Banyak orang ini, mungkin loh saudara juga setuju. Ketika ibadah nggak menarik, nggak bisa ngangkat gitu ya, kita akan memperbaiki liturgi. Yang biasanya pakai lagu hymn sekarang dipakai bagi kontemporer, saudara. Atau dicampur, atau musiknya yang diganti, aransemennya, ya kan? Diganti. Lalu memperbaiki suasana ibadahnya gimana? Kasih lampu kelap-kelip, ya kan? Supaya nggak ngantuk. Kalau ngantuk tuh kelihatan itu disorot gitu ya. Wah, ngantuk, ya kelihatan. Lalu cari suasana yang baru. Nah, kalau kita biasanya retreat lah, terus ibadah padang gitu kan. Upaya untuk apa? Untuk mengembalikan supaya ibadah itu baik, supaya ibadah baik. Saudara, kalau kita ini yang kita tawarkan, pertanyaan saya, apakah solusi yang seperti tadi itu bisa membawa perubahan atau menjawab masalah? Pertanyaan saya. Memperbaiki liturgi, memperbaiki suasana, kira-kira menyelesaikan masalah ya? Kenapa kok tidak? Nah, boros sekarang ngomong Pak Marcel. Saya apa jemaatnya? Itu loh sudah ngomong. Ya. Gimana Pak? Kenapa kok nggak menyelesaikan masalah? Karena ibadah itu kan pribadi masing-masing. Iya, pribadi. Jadi walaupun mau ibadah di mana pun, kalau memang pribadinya nggak berfokus sama Tuhan, nggak bisa. Oh, pribadi. Nah, boros seperti mesin diesel. Awalnya itu solusi. Semakin lama semakin panas, semakin mantap ya. Nah, kira-kira seperti itu. Karena apa? Masalahnya bukan di sini gitu ya. Masalahnya ada dalam diri kita. Nah, betul Pak Marcel itu ya. Kasih hadiah nanti ya. Jemaatnya ya. Nah, saudara, ini masalah yang ada dan juga mungkin kalau kita lihat penyelesaian masalahnya seperti itu. Mari kita lihat bagaimana seharusnya kita menyelesaikan masalah-masalah dengan ibadah kita. Kembali ke teks, saudara. Konteks 1 Tawarik tadi, saudara ya, pasal 16 ayat 36 dan seterusnya tadi sudah kita baca. Ini adalah pada waktu itu setelah Daud membawa tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Setelah kembali ke Yerusalem, ditempatkan di tempatnya, dan kemudian disitulah Daud dengan seluruh rakyatnya, diwakili oleh beberapa orang dari suku-suku itu, mengadakan sebuah ibadah, mengadakan sebuah ungkapan syukur di dalam sebuah liturgi yang begitu indah menurut saya. Ada liturgi-liturgi yang bisa kita lihat di sana tadi, yang dari ayat yang kita baca tadi, saudara. Jadi ini merupakan ekspresi dari Daud, saudara, ya, yang dinyatakan dalam sebuah puji-pujian yang itu membawa tanpa kita pikirkan, itu membawa kepada sebuah liturgi yang menarik. Jadi pada waktu Daud menyanyikan itu, saudara, dia tidak sedang memikirkan dia sedang membuat liturgi, enggak. Tetapi itu dia ungkapkan. Dan kalau kita lihat zaman sekarang, ternyata ini menjadi sebuah runtutan liturgi yang menarik. Ingat, ibadah kita, pembekalan kita ini bukan berbicara tentang masalah liturgi. Lebih teknis lagi juga bukan berbicara tentang masalah untuk kita bagaimana cara melayani, tetapi ini adalah dasar-dasar untuk bisa kita melayani Tuhan. Kita lihat, saudara ya. Daud memulai, saudara. Kalau kita baca di ayat 1, ya, ayat 1 sampai 6, itu ada sebuah pengampunan dosa yang diungkapkan oleh Daud dan orang-orangnya pada waktu itu. Dia memberikan kurban. Dia menyucikan dirinya dulu sebelum masuk di dalam sebuah perayaan penyembahan kepada Tuhan. Dia memohon pengampunan dosa, saudara. Nah, setelah itu ayat 7 sampai 10 berbicara tentang ungkapan syukur karena kebesaran dan karya Allah. Maka di sana dikatakan seluruh umat Israel, kita harus bersyukur. Mulai dikatakan karena Dia Allah yang besar, Allah yang memanggil Abraham, yang memberikan janji-janjinya kepada Ishak, kepada Yakub, yang diturunkan kepada kita.
umat Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Ucapan syukur Bapak Saudara, karena Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan. Lalu saudara dilanjutkan ayat 11 ya. Dikatakan datang dengan sebuah kerinduan. Ungkapan atau motivasinya Bapak Saudara, datang penuh kerinduan berjumpa dengan Allah. Nah ini yang kadang-kadang luntur Bapak Saudara. Yang kadang-kadang luntur ini. Seberapa di antara kita kalau sudah ibadah minggu saudara ya, besok kan hari Senin itu ya. Aduh, ini hari Senin, hari Minggu masih lama ya. Saya pengen berjumpa dengan Tuhan. Ada yang kira-kira. Wih hari Selasa, masih lama hari Minggu. Bapak saudara dulu pernah pacaran Bapak saudara? Ini ilustrasi Bapak saudara, karena ini memang hal yang bisa mungkin yang mendarat dengan kita ilustrasi ini. Kalau yang tua-tua dulu, zamannya bapak saya, yang lahirnya tahun 36-an, itu kayaknya nggak pacaran saudara. Jadi saya nggak akan tanya kepada yang tua-tua. Takutnya bapak ibu juga yang tua-tua sendiri nggak pacaran loh. Ya kan? Takutnya loh. Takutnya. Ada yang pernah, yang keluarga muda pasti pacaran lah. Ya kan? Pak Marcel, dulu ketemu ibu di mana? Ya di Kupang lah. Oh di Kupang. Di Kupang. Jangan tanya mau pergi. Zaman saya sudah canggih, telepon aja. Oh iya. Enggak, tapi pertanyaan saya bukan itu. Pada waktu itu punya rasa rindu nggak ingin bertemu dengan ibu kalau nggak? Iya, rindu dong. Sehari berapa kali WA atau telepon? Wah, setiap waktu kalau pas jauh itu. Time ya, Iya. seluruh waktu. Maaf. Lagi bicara sama pimpinan. Masih tak kabar saudara? Sebelumnya tuh. Iya. Sudah makan belum? Sudah. Nah kenapa kok itu ditanya-tanyakan terus itu? Perhatian ya. Ada rasa sayang, ada rasa rindu. Kira-kira apa? Ketika kita melakukan sesuatu kepada orang yang kita sayangi, kita rindu, itu terpaksa atau enggak Bapak Ibu? Terpaksa enggak? Kalau Bu Rebeka dulu pengalaman gimana? Maksudnya kalau pacaran ya ini ketemu Pak. Oh iya. Kan rindu pasti. Terus itu udah ada pasangan kan. Oh iya. Waktu pacaran itu waktu nikah, setelah nikah. Pak Dwi, Pak Buyon, Pak Sosa perlu apa namanya? Tema baru ini. Tema baru, seminar keluarga. Yang masih muda-muda, ada yang masih pacaran gitu. Ada? Masih muda masih hilang belum kali ya? Maaf saya nggak begitu kenal dengan pemuda sini Bapak Ibu ya. Tapi yang saya tahu saudara ya mungkin ini pengalaman pribadi juga ya. Ketika kita punya rasa sayang, punya rasa rindu, apapun yang kita lakukan nggak berat loh saudara, betul? Nggak berat, nggak ada yang maksa. Justru kita yang memaksakan diri untuk melakukannya ya kan. Nggak ada orang maksa. Kalau saya kangen, saya rindu. Makanya saudara pujian kita mengatakan seperti rusa yang rindu sungai. Nah, konteks itu sangat dalam saudara. Nanti saya ceritakan kapan-kapan waktu. Itu sangat dalam pengertiannya. Karena ketika dia akan mengambil air itu biasanya dia itu sudah menghadapi berbagai macam tantangan di sana. Karena kalau musim kering saudara di daerah Timur Tengah itu ada seperti apa namanya? Iya. Kalau di orang Jawa, orang Jakarta ngomong empang gitu. Ada orang Jawa biasa ngomong telogo ya kan. Nah, di situ kumpul saudara. Jadi ketika rusa ini minum ya di sana ada macam-macam. Ya ada singa, ada harimau, ada mungkin buaya juga kira-kira gitu. Yang siap untuk memakan gitu. Tapi dia tidak akan pernah mundur ketika dia ingin meminum air. Nah itu maksudnya. Kerinduan akan Tuhan seperti itu. Daud mengungkapkan seperti itu. Ada 42 di Mas 42 juga. Jiwaku itu tenang di katanya. Kira-kira gitu Bapak Saudara. Jadi datang dengan penuh kerinduan Daud. Selanjutnya Bapak Saudara, ayat yang ke-12 sampai 25 berbicara tentang pujian kepada Allah.
Ayat yang ke-27 sampai 33 berbicara tentang penyembahan kepada Allah. Nah, ini pertanyaan saya. Berapa di antara kita yang sudah tugasan memimpin pujian? Pemimpin pujian, BL, singer, BL. Satu. Pak Marcel, yang mana lagi? Karena enggak dieselnya udah enggak panas lagi nih. Semua, Pak. Oh, semua. Jemaat Boro yang masih Jemaat Boro. Bapak Ibu Jemaat Boro 1 2 3 Pak. 4. 4 Pak ya? Mana? 5 6. 6 teman-teman lain. Nah, kira-kira apa sih bedanya penyembahan sama pujian? Ini ya Daud ini ya, dia menyembah Tuhan, dia juga memuji Tuhan. Ada apa bedanya pujian sama penyembahan? Pak Boyan jawab dulu ya. Karena dia sudah dapat bocornya kemarin. Pak Boyan jawab dulu, nanti kalau Pak Boyan ngomong selesai kita. Bapak Ibu, apa bedanya pujian dan penyembahan? Darah Yesus hapuskan dosaku, darah Yesus. Nah, itu pujian dan penyembahan. Monggo Bu Esther. Pujian ya. Alasannya apa? Itu isinya sebuah pujian. Kalau penyembahan menurut saya, Iya. penyembahan lagu itu membawa kita masuk ke acara ibadah. Misalnya Nah, penyembahan. Kalau darah Yesus itu pujian. Ayo ada lagi. Ini pendapat gak apa-apa ya. Ada lagi. Tadi kan udah banyak nih. Sudah pimpin pujian loh ya. Ayo kita pilih pujian. Loh ini penyembahannya apa? Ini pujiannya apa? Apa bedanya Bapak Ibu? Ada nggak beda? Tanya sekarang pujian sama penyembahan ada bedanya nggak? Ada ya. Setuju ada semua ya. Terus bedanya apa? Dieselnya harus diimpor lagi. Apa? Kalau menurut saya, menurut kata-katanya saja pujian dan penyembahan. Kalau pujian itu adalah merujuk pada satu lagu, karena memuji pujian ya gitu ya. Menurut saya Pak itu Ya, merujuk kepada sebuah lagu. Ya, kalau penyembahan karena namanya menyembah itu merujuk pada satu satu aktivitas yang kita lakukan untuk menyembah kepada Tuhan itu menurut saya. Jadi bedanya di situ menurut saya. Jadi kalau menurut saya pujian dan penyembahan itu bedanya dari kata-katanya. Kalau pujian itu adalah merujuk pada satu lagu atau apa ya? Yes, pokoknya pujian itu. Tapi kalau penyembahan itu merujuk pada satu kegiatan yang kita lakukan adalah untuk menyembah. Untuk kegiatan untuk menyembah. Ya. Kalau pujian itu nyanyian. Ya, Kira-kira. Ya. Ada lagi? Monggo. Rokace sudah, Sukuanyar sudah. Kali lagi. Kali lagi ada nggak? Sukuanyar. Kali lagi ada kali lagi. Oh. Gimana perwakilan kali lagi? Monggo Bu. Ada yang mau menyampaikan apa sih bedanya pujian dan penyembahan? Melongso ya. Ya kita doakan. Nah, monggo. Ucapan syukur. Oke, ada yang mengagungkan, ada yang ucapan syukur ya. Ada lagi? Contoh aja Pak. Contoh.
Ya. Ini pujian atau penyembahan? Kami memuji kebesaran-Mu. Pujian atau penyembahan? Memuji. Kata-kata memuji. Ayo dipertegas sama dulu. Memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Pujian atau penyembahan? Pujian, boleh. Satu lagi. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Pujian itu penyembahan. Pujian semangat atau ya? Tapi kata-katanya kok sembah. Baik, coba nih, ini sebenarnya ada clue di sini ya. Ini clue firman Tuhan, saudara. Pujian kepada Allah karena perbuatannya, perbuatan tangannya. Pujian, penyembahan, menyembah oleh karena keagungan namanya. Ada bedanya? Kata kuncinya. Ada satu ada perbuatan, satu. Ini bedanya, saudara. Jadi pujian itu adalah semua ungkapan kita tentang pekerjaan Tuhan, tentang karya Tuhan. Sedangkan penyembahan berbicara tentang ungkapan kita tentang pribadinya Tuhan. Maha agung, maha besar. Makanya kami memuji kebesaran-Mu. Itu penyembahan, saudara. Ya, darah Yesus itu berbicara tentang karyanya Tuhan. Makanya kadang-kadang orang gini ya, orang banyak, Pak, kalau pujiannya semangat, wah itu pujian. Kalau pujiannya slow itu namanya penyembahan. Bedanya di sini, saudara. Kata kuncinya di perbuatan dan pribadinya Tuhan. Semua ungkapan kita tentang karya Tuhan itu adalah pujian, dan ungkapan kita tentang pribadinya Tuhan itu adalah penyembahan. Dan di sebuah lagu bisa saja lagu itu ada pujian, ada penyembahan. Gak bisa kita pisahkan, saudara. Ketika kita menceritakan tentang keagungan pribadinya, di situ ada karyanya. Kecuali lagu pendek sebentar itu murni, saudara, penyembah. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Itu berbicara tentang penyembahan. Walaupun haleluya artinya saudara, ya kan? Ya, sekarang udah ngerti ya perbedaan yang mendasar. Ketika kita memuji adalah kita sedang mengungkapkan isi hati kita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Sedangkan penyembahan kita sedang mengungkapkan tentang pribadinya Tuhan. Dan kalau nanti di sebuah lagu bisa saja lagu itu pujian dan penyembahan. Jangan mengklasifikasikan lagi kalau semangat itu pujian, Pak. Ya. Kalau lagunya melo itu penyembahan. Tidak, saudara. Lanjut, saudara. Waktu saya tinggal 10 menit. Dan tentunya ini waktu yang sangat berguna bagi saya karena materi saya masih banyak. Saya ulangi lagi, saudara. Ibadah ada ekspresi natural ketakjuban terhadap pernyataan Allah dan karyanya oleh umatnya. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Dwi. Ya, saya hanya mengulangi. Ibadah adalah ekspresi natural ketakjuban kita terhadap Allah dan oleh karena perbuatannya. Ya, ini nggak bisa dipisahkan, saudara. Kalau kita memuji pribadinya, pasti perbuatannya juga kita puji. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita ingin melakukan sebuah pelayanan, sebuah ibadah, kita itu dimulai daripada Allah. Ingat bahwa ibadah itu harus dikatakan adalah milik Tuhan. Dan kita ingat kemarin bahwa setiap kita itu layak, saudara, untuk datang kepada Tuhan karena dosa kita. Oleh sebab itu, saudara, kita memerlukan penyataan Allah, saudara. Allah menyatakan diri kepada siapa? Kepada kita. Siapakah kita? Kita adalah manusia berdosa. Kemarin sudah saya jelaskan, saudara, arti daripada manusia berdosa. Semua secara kuantitas manusia berdosa. Secara kualitas dalam unsur diri manusia semuanya juga sudah berdosa. Enggak ada satupun yang bisa kita banggakan, kita bawa kepada Tuhan. Lalu, saudara, manusia itu Allah melakukan penebusan. Allah menebus supaya apa? Manusia diperbarui. Jadi, saudara, orang yang menyembah, orang yang melayani, orang yang beribadah adalah orang ini, saudara. Manusia baru. Manusia baru itulah yang akan bisa menyembah kepada Allah.
Jadi kalau status kita masih manusia berdosa, Bapak Saudara masih di sini ya, itu bukan penyembahan, Bapak Saudara. Karena apa? Kita tidak punya akses untuk membawa penyembahan kita kepada Allah. Kita tuh harus melalui penebusan ini, Bapak Saudara. Harus melalui penebusan ini. Dan kemarin sudah kita jelaskan juga bahwa ketika Allah menyatakan diri secara umum melalui alam semesta, penyataan khusus melalui Yesus Kristus, Bapak Saudara, menebus dosa kita. Nah, Bapak Saudara, ini adalah sebuah hal yang perlu kita pahami, bahwa Allah telah menyatakan diri kepada kita di dalam Kristus Yesus. Allah menyatakan diri. Setelah Allah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, maka Allah di dalam Kristus Yesus, ya, Dia melakukan penebusan. Ini konsep yang berbeda dengan kepercayaan agama-agama dunia. Saya pernah mengampu salah satu mata kuliah ilmu agama, dan saya teliti satu persatu konsep yang berbeda mendasar adalah konsep ini. Manusia, orang Kristen di dalam kekristenan, teologi Kristen, memulai keselamatan itu dimulai dari Allah. Allah yang bekerja, Allah yang berkarya di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus, di dalam kematian dan kebangkitan yang besar. Nah, kalau kepercayaan lain besar memulai dari manusianya kepada Allah. Ya, ada orang yang mengekspresi, orang yang gimana ya? Kalau di dalam bahasa kita bertahap, artinya mengasingkan dari lingkungan sosial supaya apa? Supaya dia bisa mendekatkan diri dengan pencipta. Ada yang orang berupaya supaya melakukan kebaikan, saya melakukan amal-amal kebajikan supaya apa? Saya nantinya masuk surga. Konsep kekristenan berbeda, dimulai dari Allah. Di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit di atas kayu salib. Nah, kira-kira Bapak Saudara, kenapa Tuhan Yesus harus mati dan bangkit? Biar keren Pak ya, Tuhan orang Kristen itu mati bisa bangkit, kira-kira gitu. Pak Marcel, mohon izin waktu itu bisa nggak 10 menit lagi? Sampai jam 12 nih Pak. Jadi ya karena tadi mulanya ya, terlambat ya. Lebih lewat 15 menit, jadi sampai jam 12. Sampai jam 12 Bapak Saudara ya? Ya. Masih belum tentu ya. 10 menit. Nah, saya dengan cepat. Kenapa kok Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, Saudara? Ini adalah konsistensi Allah ketika Dia mengatakan bahwa semua manusia berdosa harus mati. Kita ingat, Saudara, Kejadian 2:17. Pada waktu kamu memakan buah itu pastilah engkau mati. Kemarin kita bahas Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa, telah ada dalam kematian. Dan ketika Saudara, Allah berupaya mulai dari pemanggilan Abraham, nabi-nabi sampai kedatangan Tuhan Yesus, mereka gagal Saudara untuk menjalankan hukum Taurat. Oleh sebab itu Allah harus datang. Datang untuk apa? Menggantikan kita. Jadi Bapak Saudara, kematian dosa itu memang harus ditebus. Tuhan Allah itu kudus, gak bisa Bapak Saudara bercampur kekudusan itu dengan dosa, tidak mungkin. Dan Allah harus menebus. Menebus itu Bapak Saudara membayar lunas. Dia membayar lunas. Kematian di atas kayu salib, maka ketika Dia di atas kayu salib Dia katakan sudah selesai, sudah genap. Apa yang Tuhan janjikan dari Kejadian sampai pada kedatangan Tuhan Yesus dan kematian di kayu salib untuk menebus dosa manusia selesai. Dan untuk menunjukkan kemenangan, maka Dia harus bangkit. Nek mati saja Saudara nggak bangkit, penebusan tidak sah. Belum ada penebusan, karena apa? Tuhan Yesus nggak menang atas maut. Ketika Dia bangkit, Saudara mengatakan di 1 Korintus 15 katakan, hai maut di manakah sengatmu? Ketika Tuhan Yesus bangkit itu dikatakan, maut telah ditelan oleh kebangkitan. Nah, orang Kristen memang harus mengalami ini, Saudara. Makanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib dan bangkit. Untuk apa? Menebus kita. Nah, orang yang ditebus ini, Saudara, orang yang sudah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengundang supaya Tuhan memimpin hidupnya. Lalu orang itu adalah orang-orang yang ditebus. Manusia baru itu adalah orang yang telah ditebus. Manusia baru adalah manusia yang diperdamaikan dengan Allah.
Karena dosa memisahkan manusia, bahkan kita menjadi pendosa terhadap Allah, berdurhaka terhadap Allah. Lalu kita juga orang yang dibenarkan, artinya lepas dari hukuman maut. Lalu kita adalah orang yang dikuduskan, lepas dari murka Allah. Inilah orang-orang atau manusia baru. Dan inilah Bapak Saudara kriteria orang yang menyembah Allah, Saudara. Sampai titik ini saya rindu Saudara mengerti bahwa inilah orang yang mempunyai kriteria untuk menyembah Allah. Jadi ini nggak bisa dipilih salah satu, Saudara. Ini harus dilakukan, ini harus dialami oleh semua orang sehingga dia bisa menyembah Allah. Lanjut, Saudara. Baik, difoto dulu, silakan difoto. Nanti kalau sudah hilang nggak bisa difoto. Nah, Saudara, manusia baru sama dengan penyembah yang benar. Artinya Saudara, kalau kita ingin memuji Tuhan, ingin menyembah Tuhan, apalagi kita ingin melayani Tuhan, maka syarat ini harus kita miliki. Manusia baru menjadi penyembah yang benar. Dan penyembah yang benar, Saudara, dia akan mengekspresikan dengan sebuah sikap yang tunduk dan gentar. Saudara, dalam batasan ini, di hadapan Tuhan, kita kemarin ingat transendensial. Itu yang membuat kita ini, sikap kita tunduk dan gentar. Karena apa? Kita tuh tidak bisa apa-apa, Saudara. Pagi ini, Saudara, saya mendengar kabar berita dari teman mahasiswa yang di tempat saya yang praktek 2 bulan. Temannya di Bandung, Saudara. Tanggal 10 kemarin masih nyangkul buat lahan untuk tanam kangkung. Pagi tadi dipanggil Tuhan. Umurnya masih sekitar 23. Katanya gara-gara dia. Tapi sebenarnya foto 2 hari lalu fotonya masih segar, masih muda, masih energik. Pagi tadi yang kami dengarkan, dia dipanggil Tuhan. Saudara, mengingat kita, siapakah saya? Ini yang perlu kita ketahui. Kalau kita hidup di dunia, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Gak ada yang bisa kita sombongkan di dalam itu. Kekayaan kita tidak, jabatan kita tidak, kedudukan kita tidak, uang kita tidak. Ketika Tuhan mengatakan, kamu tidak punya apa, kita tidak bisa berbuat apa. Jika kita ada sampai saatnya, Saudara, apalagi Tuhan percayakan kepada kita sebuah pelayanan yang besar untuk membawa umat-umatnya itu menyembah Tuhan. Ini adalah kepercayaan besar, Saudara. Ini bukan hal yang biasa. Jangan pernah melihat pelayanan itu hal yang biasa, Saudara. Ingat, kita tidak layak untuk menyembah Tuhan, apalagi untuk melayani Tuhan. Tidak. Harus diperbaiki, harus diingat dengan baik-baik, Saudara. Kita tidak layak di hadapan. Maka kita harus datang di hadapan dengan penuh tunduk dan gentar. Lalu Saudara, kita penuh hormat kepada Tuhan. Kalau kita hormat kepada Tuhan, Saudara, kita tidak akan datang terlambat di dalam ibadah. Kalau kita hormat kepada Tuhan, kita akan menghargai ibadah itu sebagai sesuatu yang begitu sakral di dalam hidup kita saat pribadi. Kita tidak mengkultuskan acara, tetapi sakral yang kita maksud adalah bagaimana saya meletakkan diri saya di hadapan Tuhan. Saya menghormati dia dengan sungguh-sungguh. Berikutnya, Saudara, kita datang dengan penuh kekudusan. Melayani mungkin menjadi pujian, tetapi kita perlu siapkan, Saudara, untuk kita menguduskan diri kita. Banyak contoh pernah, Saudara, yang dilakukan oleh orang-orang bahwa dia melayani Tuhan, tetapi di sisi lain dia juga melayani dosa. Banyak sekali, Saudara. Berikutnya, Saudara, kita menyembah Tuhan dengan ekspresi natural. Natural, artinya nggak dibuat-buat, Saudara. Kalau Bapak Saudara tiba-tiba dapat hadiah mobil, Saudara, ekspresi Bapak Saudara seperti apa? Senang tentunya, kan? Senang, Saudara. Jadi kalau kita punya ekspresi yang natural, karena apa? Kita ini merespon, Saudara. Jadi ibadah kita ini bukan kita dipaksakan, loh. Enggak. Ibadah kita ini sesuatu yang berat untuk saya lakukan. Kemarin Pak Dewi bilang, ini masalah, bukan, Saudara. Respon kita itu.
Kalau seandainya saya mendapatkan sesuatu yang baik, saudara, tentunya kita akan senang. Ketika ada sesuatu yang mungkin perlu perenungan, kita akan merenung, saudara. Oh, perbuatan Tuhan itu luar biasa dalam hidup. Karya Tuhan itu luar biasa dalam hidup. Kita akan merenung, saudara. Tanpa usah disuruh-suruh. Sekarang kan kita seringkali menyalahkan musik nggak tepat, pemimpin pujian yang nggak bawa suasana. Padahal masalahnya ada di dalam hati kita, saudara. Ada di dalam hati kita. Belum beres hidup kita. Kita belum ada posisi sebagai manusia baru. Sehingga ibadah itu nggak ada ekspresi gitu. Datar aja gitu. Datar gitu. Lalu berikutnya saudara. Orang yang menyembah Tuhan, yang benar, itu tidak tergantung oleh situasi dan kondisi. Tidak, saudara. Kalau orang-orang nyanyinya nggak semangat, lalu kita nggak semangat juga, nggak bisa. Dan saya kira saudara, ketika bagian ekspresi itu, maka di dalam ibadah pastinya akan memiliki sebuah semangat yang begitu luar biasa. Mengikuti sesuai dengan dinamika ibadah itu seperti apa. Pujiannya senang, kita bertepuk tangan. Oh, nggak tahu saya di kalangan kudus boleh tepuk tangan, Pak? Boleh nggak? Oh, boleh. Karena di gereja-gereja itu nggak boleh tepuk tangan. Kalau semangat ya tepuk tangan, ayo. Kalau lagunya itu memang menghayati, meresapi karya Tuhan yang sedih ketika Tuhan Yesus mati dari kayu salib, yang penuh dengan perenungan. Daud bilang tetesan air mata itu bahasa yang begitu dalam. Hati yang remuk redam, kata Daud. Tidak kau pandang hina Tuhan. Oh, Tuhan berkenan, saudara. Tuhan berkenan dengan orang seperti itu. Kita tidak terpengaruh oleh situasi dan lingkungan. Kita menghadap hadirat Tuhan, saudara. Sehingga dengan demikian, Bapak saudara, semua komponen dan semua instrumen dalam ibadah tertuju kepada Allah. Semuanya, saudara. Mungkin musik, saudara, mungkin hanya drum. Ketika ting bunyi satu nada saja, ting gitu, kita sudah membawa hadirat Tuhan ke dalam hidup kita, kepada hadirat. Apalagi ketika kita menyampaikan pujian kita, saudara. Ini harus jauh lebih kita hayati. Setiap kata demi kata, saudara. Inilah menjadi tujuan kita pada pertemuan kali ini. Semua komponen, semua instrumen di dalam sebuah ibadah itu harus tertuju kepada Allah. Dia harus semakin bertambah dan gua harus semakin berkurang. Nama Yesus saja yang disembah, ku di tempat paling belakang. Ini menjadi mentalitas kita. Ini menjadi nyawa kita ketika kita ingin melayani Tuhan. Segala sesuatunya tertuju kepada Allah. Semuanya mulai di liturgi, lagu, musik, pelayan yang melayani jemaat Tuhan, semuanya terarah kepada Tuhan. Ya, saudara, ini yang saya katakan tadi, saya akan sampaikan dengan cepat. Relasi antara pujian, penyembahan dan pemberitaan. Pada waktu kalian pembekalan kalian dikasih 5E. 5E itu apa sih? Educate, ya, mengajar. Ternyata di dalam pujian itu, saudara, ada pengajaran. Bapak saudara tahu lagu ini ya? Dia mati, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Ini pengajaran, Bapak Saudara. Mengajar jemaat Tuhan, siapa sih Tuhan saya? Dan nanti ketika kita juga menginjil, Bapak Saudara, evangelis, menginjil, ini beritanya yang kita sampaikan. Dia lahir untuk kami, mati untuk kami, bangkit untuk kami, karena apa? Dia juru selamat kami. Kejadian sampai Wahyu, Saudara, garis pengenalannya adalah karya keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini loh, saudara. Yang kedua, menyembah, memuliakan, mengagungkan. Tadi sudah dibilang. Kalimat-kalimat dalam pujian kita. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar aku. Ku sanjung
dan ku datang menyembahmu Tuhan. Saudara, itulah saudara sebuah penyembahan di dalam sebuah pujian. Seorang murid Kristus juga pasti menyembah Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara, edify atau membangun atau membentuk saudara. Banyak puji-pujian kita saudara yang membentuk kita bersama. Kita kan orang Jawa saudara, punya banyak lagu Jawa syarat dengan makna kehidupan gitu ya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina rino wengi gandol Gusti. Refnya gimana? Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Saudara, sesuatu yang membangun kita. Ketika kita punya masalah, saudara, ayo dong gandol Gusti Yesus. Ketika kita punya pergumulan, ayo. Ketika ibadah nyanyinya gandol Gusti, pulang ke rumah juga tetap gandol Gusti. Punya masalah yang berat tetap gandol Gusti. Nggak seperti orang-orang dunia sana. Ketika punya masalah berat, pergumulan, nangis, aku tak sanggup lagi. Terus ya tahu? Lagu-lagunya kalau sore jam 7 saya berangkat pelayanan saudara, saya bawa mobilnya jemaat, lagunya itu saudara. Tak sanggup lagi aku menerima derita ini. Wong Kristen nggak kayak gitu saudara. Ya wong Kristen nggak kayak gitu. Ada masalah, gandol Gusti. Ada masalah lagi, gandol Gusti, gandol Gusti. Kayak gitu. Pujian itu membawa sebuah hal yang membangun jemaat Tuhan bersama-sama. Dan tugas seorang murid juga harus membangun orang-orang sekeliling. Evangelisme sudah saya katakan tadi. Lalu equip, memuridkan saudara, memperlengkapi. Pujian juga memperlengkapi orang-orang percaya. Pujian juga akan membangun seorang murid. Monggo Mas sami nderek Gusti, monggo sami ya. Kan ada yang bilang monggo Mas, monggo Mbak, monggo Mbah, monggo Yud, monggo Kung gitu kan. Sami nderek Gusti. Kalau saudara, kenapa kok ada persekutuan wanita, persekutuan pemuda, persekutuan bapak-bapak, apa? Kenapa pada itu? Membangun ya. Ya, supaya apa? Podo-podo sama ibu-ibunya tuh kalau ngerumpi itu enak ya. Kalau bapak-bapak tuh bicara tentang gagasan itu luar biasa, debat politik itu luar biasa. Remaja, hura-hura senang. Apa itu tugasnya? Persekutuan remaja, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, apakah itu tugasnya? Oh saudara, setiap kita dipanggil dalam persekutuan, sebenarnya itu adalah tugas misi. Supaya apa? Ibu-ibu itu nggak ngerumpi, tetapi menjangkau orang-orang yang ibu-ibu tadi loh. Ya, ibu-ibu menjangkau ibu-ibu, bapak-bapak menjangkau bapak-bapak, muda-mudi menjangkau muda-mudi. Itu tujuannya loh saudara. Ibadah kategorial yang dibuat itu tujuannya, misi Tuhan. Dan ini saudara, ternyata di dalam pujian penyembahan semua terang panggilan Tuhan atas hidup orang percaya. Terakhir saudara, ya penyembah yang benar itu adalah tujuan Allah, tujuan agung Allah, di mana Tuhan melakukan karya yang begitu besar. Manusia yang jauh daripada Tuhan dikembalikan di dalam penebusannya. Supaya apa? Kita kembali ke tujuan awal Allah menciptakan manusia di Taman Eden, bertemu muka dengan Tuhan, memulihkan suasana Eden, saudara, di mana ibadah itu menjadi satu dunia kecil Eden, di mana kita itu benar-benar menyembah Tuhan. Itulah karya Tuhan, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai pada titik ini, saudara, saat ini setiap kita yang melayani Tuhan, kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah saya sudah mengalami penebusan itu? Apakah saya sudah menjadi manusia baru? Ini harus kita lihat. Dan inilah saudara, jawaban dari masalah kita tadi. Jawaban daripada ibadah yang sudah kita kumpulkan satu persatu tadi. Mulai dari motivasinya,
Mulai daripada suasananya, kenapa kok nggak enak? Jawabannya ada. Ketika kita ada di titik manusia baru, apapun yang kita lakukan di dalam penyembahan kita pasti berkenan kepada Tuhan. Amin. Terakhir adalah saudara, ya. Ini perkembangan bagi kita. Apakah kita menyadari bahwa karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus bertujuan untuk memulihkan tujuan Allah, menciptakan manusia, yaitu menjadi penyembah Allah. Ini tujuan Allah, saudara. Dan menjadi sikap kita. Jangan pernah menganggap diri kita lebih. Jangan pernah menganggap diri kita ini diperlukan oleh orang lain. Apalagi kita menganggap diri kita diperlukan oleh Tuhan di dalam pelayanan di gereja dan menghakimi orang lain. Tetapi mari menyadari bahwa setiap diri kita memerlukan karya Allah untuk kita dapat menyembah di dalam peristiwa penebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sesi ini ya Bapak. Kami sangat terbatas Tuhan Yesus untuk mempelajari semua firman Tuhan. Tetapi kami berdoa Tuhan, apa yang sudah kami terima, kami mohon Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh melakukannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk sesi ini. Dan kami berdoa Tuhan, Roh Kudus Tuhan sendiri bekerja di dalam setiap hidup kami. Sehingga Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini, kami akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan menjadi alat Tuhan, menjadi saluran bagi orang-orang untuk kami boleh membawa seluruh jemaat Tuhan datang menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sesi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Pak Sukarji. Masih semangat semuanya? Ya, semangat? Ya, puji Tuhan. Kita akan masuk di sesinya yang keempat setelah makan siang ya Bapak Ibu ya. Jadi sesi yang keempat itu kita akan masuk di 12.30. Tapi sebelumnya GKK Boro akan memimpin pujian dan mohon Pak Buyung akan berdoa untuk makan siang kita pada siang ini. Silakan. Pemain musiknya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Masih adakah sukacita pada sore hari ini? Maaf, saya ulangi. Masih adakah sukacita pada siang hari ini? Masih. Puji nama Tuhan. Kiranya melalui seminar pada siang hari ini boleh semakin memperkuat kita, boleh semakin memperlengkapi kita, dan kita semakin menjadi yang lebih baik dalam melayani Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa berkat jasmani, marilah terlebih dahulu kita angkat satu pujian, kita pujikan jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Bekerja
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan memperdengarkan firman-Mu bagi kami, untuk kami boleh mempersiapkan diri dan hati kami melayani Engkau. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Penginjil Sukarji yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, membawa kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk memeriksa diri kami, bersama-sama dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kami, memperlengkapi, meneguhkan, dan mendorong kami untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan pada siang hari ini kami berterima kasih untuk makanan yang telah Tuhan sediakan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, ibu-ibu dari GKKK Pos Pelayanan Kesamen yang telah mempersiapkannya. Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Dengan sukacita hamba-hamba-Mu ini boleh mempersiapkannya, dan kami mau menikmati makan siang ini dengan persekutuan dengan sesama, satu dengan yang lain, boleh saling menguatkan, meneguhkan. Terima kasih Bapak, kuduskan dan sucikan makanan yang akan kami makan sehingga menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami. Amin. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini mungkin masih belum dapat mendapatkan berkat sama seperti kami hari ini. Tuhan, tolonglah kami, berikan kepekaan bagi kami untuk bisa belajar berbagi, memikirkan mereka. Demi nama Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami mau belajar untuk menaruh hormat kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Amin. Mari silakan Bapak Ibu sekalian.